Halo sahabat Joli dimanapun kalian berada semuanya. Kali ini kita akan membahas berita seputar politik, artis, dan yang lagi hot pastinya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat Joli tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Joli, Zona Politik Indonesia. Pesan serius untuk DPR RI disampaikan politisi Gerindra Iwan Sumule. Iwan meminta DPR RI untuk menolak Perpu 1 tahun 2020 dan menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law. Iwan juga menyinggung hashtag atau tagar impeachment Jokowi yang menjadi trending topik Twitter hari ini 19 April 2020. Teruntuk @DPR RI. 1. Tolak Perpu 1 tahun 2020. 2. Stop bahas RUU Omnibus Law. Kemarahan rakyat tak bisa dibendung, baik oleh kekuatan kekuasaan. Tagar impeachment Jokowi jadi TT. Tanda perlawanan netizen makin kuat dan menyatu. Harus dipraksiskan agar perubahan nyata bukan ilusi. Tulis Iwan di akun Twitter @IwanSumule. Soal Perpu 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona, pakar hukum Beni Harman menegaskan bahwa Perpu Corona itu telah melanggar konstitusi. Masih ada yang tanya, bukankah Perpu itu hak konstitusional Presiden berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945? Itu benar, tapi untuk undang-undang non-APBN. Khusus untuk undang-undang APBN, dilarang keras pakai Perpu sesuai isi pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Perpu itu telah melanggar konstitusi. Akibatnya berat. Rakyat monitor, tegas Beni di akun @BeniHarmanID. Menurut Beni, dengan Perpu Corona tersebut, Presiden Joko Widodo telah membekukan dan mencabut hak budget DPR. Ada yang tanya, mengapa politisi Demokrat menolak keras Perpu nomor 1 tahun 2020? Karena dengan Perpu ini, Presiden telah membekukan dan mencabut hak budget DPR. Hak budget itu jantungnya kekuasaan DPR dan dijamin pula dalam konstitusi. Kalau jantungnya dicopot, matilah dia. Rakyat monitor. Tulis @BeniHarmanID. Aktivis politik Taufik Rendusara di akun @toporendusara1 meretweet cuitan @BeniHarmanID dikaitkan dengan tagar impeachment Jokowi. Rakyat sudah boleh impeachment Jokowi? Serius, aku bertanya kepada senior. Mohon pencerahannya. Tulis @toporendusara1. Sebelumnya, politikus PDIP Masinton Pasaribu juga mengkritik Perpu Corona itu. Masinton menyebut substansi Perpu itu seperti hendak menyabotase Undang-Undang Dasar 1945. Perpu nomor 1 tahun 2020 kepentingan nyata kaum oligarki. Toean, ini bukan Perpu, ini sabotase konstitusi. Tulis Masinton di akun Twitter @Masinton 18 April 2020. Penegasan Masinton ini sempat dipertanyakan Beni Harman. Kalau Masinton lelaki jantan, bukan lelaki banci, cobalah tunjukkan hidung siapa saja kaum oligarki itu. Bukankah narasi Masinton hanya ingin menegaskan bahwa presiden kita hanyalah boneka kaum oligarki itu? Lantas di mana kita? Kaum proletar, rakyat monitor, tantang Beni HarmanID. Minggu 19 April sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saya terkejut saat membuka Twitter. Tagar impeachment Jokowi mendadak tren di peringkat pertama dengan jumlah tweet mencapai 19.300.
pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Meski turun ke urutan 4, hashtag ini telah dicuitkan sebanyak 25.000 kali. Apa yang membuat tagar ini tiba-tiba jadi tren? Kalau ditelusuri, sepertinya sebab utama di balik tren tagar ini adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Kehadiran Perpu 1 tahun 2020 melahirkan respon penolakan keras banyak pihak. Pada 9 April, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia bersama sejumlah organisasi, yaitu Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia, Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia, serta Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan, mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Pada 14 April, giliran tokoh-tokoh oposisi seperti Din Syamsuddin, Sri Edi Suarsono, dan Amin Rais yang melayangkan permohonan judicial review ke MK. Tampaknya ada 3 keberatan utama para pengaju uji material terhadap Perpu ini. Yang pertama, Perpu 1 tahun 2020 dinilai membuka peluang terjadinya penyelewengan keuangan negara seperti dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan skandal Bank Senturi. Dalam kasus BLBI dan Bank Senturi, penolakan proses hukum terhadap para pejabat yang mengambil keputusan 2 kebijakan itu berdasarkan argumentasi bahwa kebijakan untuk mengatasi keadaan darurat atau krisis ekonomi pada BLBI dan potensi bank gagal berdampak sistemik pada kasus Bank Senturi tidak bisa diadili. Potensi pengulangan kasus BLBI dan Bank Senturi terkandung dalam pasal 27 Perpu 1 tahun 2020. Dalam pasal 27, biaya yang dikeluarkan pemerintah dianggap biaya penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Ayat 1. Para pejabat terkait KKSK, Kemenkeu BI, OJK, LPSK, dan lain-lain tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Dan keputusan yang diambil berdasarkan Perpu 1 tahun 2020 bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Pra-Peradilan Tata Usaha Negara. Kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Karena tidak bisa diadili, pasal ini melahirkan moral hazard bagi penyimpangan keuangan negara dengan dalih penyelamatan perekonomian negara dari dampak pandemi virus corona. Yang kedua, Perpu 1 tahun 2020 dipandang sebagai Omnibus Law yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah. Dianggap bersifat Omnibus Law sebab Perpu 1 tahun 2020 membatalkan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang MD3, Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan Undang-Undang APBN 2020. Yang ketiga, Perpu 1 tahun 2020 dipandang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang telah membagi kekuasaan negara kepada lembaga-lembaga negara dengan wewenang penganggaran berada di tangan DPR. Para pendukung Perpu berargumentasi, Perpu 1 tahun 2020 tidak melanggar Undang-Undang 1945 sebab dibuat untuk merespon kondisi kegentingan. Tetapi,
Para penolak Perpu membantah argumentasi itu. Menurut mereka, Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 membolehkan penerbitan Perpu untuk undang-undang non-APBN. Tidak bisa diterapkan untuk undang-undang terkait APBN.